Assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan channel Kabar Bromo. Di video kali ini saya akan berbagi informasi terupdate di kawasan wisata Bromo pasca giatnya Kasada. Seperti yang sering kita lihat dan kita dengar bahwa kawasan wisata Gunung Bromo sering macet. Apakah kemacetan ini akan mengurangi pesona Gunung Bromo yang sangat menakjubkan? Setelah perayaan giatnya Kasada ke-2025, spot sunrise King Kong Hill dan spot sunrise lainnya di Bromo mengalami lonjakan kunjungan wisatawan yang luar biasa. Saksikan sampai selesai dan beri pendapatmu di kolom komentar. Udara di kawasan wisata Gunung Bromo di pagi hari, udara dingin menusuk, tapi semangat para wisatawan tetap membara. Walaupun harus menghadapi laju kendaraan yang padat merayap, bahkan kemacetan yang tak terhindarkan. Tujuan para wisatawan bervariasi, ada yang ke King Kong Hill, dan ada juga yang ke spot sunrise yang lain, yang salah satu spot favorit untuk menikmati matahari terbit. Setelah ribuan orang datang untuk menyaksikan dan mengikuti giatnya Kasada, banyak yang memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke King Kong Hill, dan sejak saat itu seolah tak ada jeda. Hari-hari berikutnya justru makin padat. Jalur menuju ke sini kini sering macet. Antrean jeep tak putus, bahkan pejalan kaki pun memenuhi pinggir jalan. King Kong Hill dikenal sebagai alternatif spot sunrise yang lebih sepi dibanding penanjakan satu. Tapi kini, suasananya berubah total. Wisatawan harus bangun pada dini hari, antre jeep, lalu masih harus bersaing cari spot berdiri di atas tebing kecil. Namun, satu hal yang gak berubah. Pemandangannya masih luar biasa. Sunrise dari Bukit King Kong tetap magis. Dari sini, kamu bisa melihat Gunung Batok, Semeru, dan kaldera Bromo dengan sudut yang nyaris sempurna. Saat matahari mulai muncul di balik kabut, semua rasa capek, macet, dan ngantuk seolah langsung hilang. Mungkin itu sebabnya, meski tambah ramai dan penuh tantangan, wisatawan tetap rela datang. Sunrise di sini memang nggak ada duanya. Kemacetan kini jadi teman baru. Kadang jeep nggak bisa naik karena padat. Beberapa wisatawan akhirnya jalan kaki dari bawah. Tapi justru itu juga yang bikin pengalaman kesini jadi lebih berkesan seperti petualangan kecil sebelum ketemu keindahan. Cuma ya, buat yang nggak siap bisa jadi shock juga. Apalagi kalau nggak tahu bahwa Bukit King Kong sekarang udah seramai ini. Pertanyaannya sekarang, sampai kapan Bukit King Kong bisa menampung antusiasme ini? Kalau tidak dikelola dengan baik, bukan tidak mungkin kenyamanan dan keasriannya pelan-pelan hilang. Kita sebagai wisatawan juga punya tanggung jawab. Jangan buang sampah sembarangan, tertib parkir, jangan teriak-teriak saat sunrise, supaya semua orang bisa menikmati keindahan ini dengan cara yang lebih bermakna. Bukit King Kong pasca Kasada memang berubah. Lebih ramai, lebih padat, bahkan lebih menantang. Tapi keindahannya tetap utuh. Dan mungkin justru karena perjuangannya makin berat, momen melihat matahari terbit di sini jadi makin berharga. Kamu sendiri gimana? Pernah ke sini atau baru rencana? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share video ini dan subscribe biar kamu nggak ketinggalan cerita seru lainnya dari alam Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya.